Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya kelas 7 C, D, E, dan juga kelas 7H. Ketemu lagi dengan saya, Bapak Tri Mulyono. Oke, pada kesempatan kali ini, Bapak ingin menjelaskan tentang kunci determinasi. Di mana pada soal PTS kemarin, pada soal penilaian tengah semester, soal pada Romawi 2 nomor 5, saya sudah mengeluarkan soal itu, akan tetapi banyak anak yang belum mengerti tentang kunci determinasi. Oleh karena itu akan Bapak jelaskan pada video tutorial kali ini. Ya, kunci determinasi itu merupakan suatu cara atau suatu langkah untuk mengenali organisme dan mengelompokkannya pada takson makhluk hidup. Kunci determinasi adalah uraian keterangan tentang ciri-ciri makhluk hidup yang disusun mulai dari ciri umum hingga ke ciri yang khusus untuk menemukan suatu jenis makhluk hidup. Kunci determinasi yang paling sederhana adalah kunci dikotom. Kunci dikotom itu artinya dua. Nah, berarti kita pengen mengelompokkan itu berdasarkan ciri-cirinya yang berlawanan. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan lanjut ke slide berikutnya. Oke, kita lanjutkan ya. Sekarang kita pengen membuat kunci determinasi dari beberapa tumbuhan berikut. Ini ada tumbuhannya adalah lumut, suplir. Suplir itu termasuk tumbuhan paku ya. Kemudian jagung, kedelai, terong, dan juga melinjo. Oke, misalkan kita pengen membuat kunci determinasi dari lumut. Lumut ya, kunci determinasi dari lumut. Nah, kita lihat dulu di sini. Kita bagi dua di sini ya. Bersepora atau tidak bersepora. Nah, lumut itu jelas lumut itu bersepora. Nah, yang masuk bersepora di sini adalah suplir dan juga lumut. Yang tidak bersepora jagung karena dia berbiji. Terus kemudian kedelai, terong, dan juga melinjo. Ini semuanya tumbuhan biji. Ya, sedangkan lumut sama suplir itu bersepora. Maka kunci determinasi dari lumut yang pertama adalah 1A. Nah, masuk di sini. Nanti lumut itu bersepora. Terus kemudian ini kan ada suplir sama lumut. Bedanya di mana? Lihat batangnya dulu. Nah, berbatang jelas atau tidak berbatang jelas. Nah, kalau lumut itu kan tidak jelas batangnya ya. Mana daunnya, mana batangnya, tidak kelihatan. Maka di sini kunci determinasi dari lumut adalah ini tadi 1A, terus kemudian ini 2B. Sedangkan kunci determinasi dari suplir itu dia termasuk bersepora, ya kan? Suplir, terus kemudian batangnya jelas. Inilah yang membedakan antara lumut dengan suplir. Kalau lumut, kunci determinasinya adalah 1A, ini yang ke 1 ya, ini 1A, ini 1B. Kalau lumut berarti 1A. Terus kemudian lumut tadi batangnya tidak jelas, maka kodenya adalah ini 2B. Sedangkan suplir 1A, terus kemudian 2A. Mudeng ya. Nah, bagaimana dengan kedelai? Kedelai ya, kedelai itu dia termasuk tumbuhan yang berbiji. Maka kunci determinasi dari kedelai yang pertama adalah 1B. Terus kemudian jagung, melinjo, terong, apa ini tadi? Jagung, melinjo. Nggak jelas, tulisannya kecil. Ya, kita lanjutkan. Terus kemudian kita lihat bijinya tertutup atau terbuka. Nah, yang termasuk biji tertutup itu adalah jagung, kedelai, dan juga terong. Sedangkan melinjo itu berbiji terbuka. Maka kunci determinasi untuk kedelai yang pertama adalah 1B, kemudian ini adalah 3A. 1B, kemudian 3A. Terus kemudian yang masuk di sini kan masih ada 3 itu. Terus kemudian kita kelompokkan lagi. Berkeping 1 atau berkeping 2. Kalau kedelai itu kan berkeping 2.
2. Maka di sini kunci determinasi berikutnya adalah 4A. Berarti untuk kedelai 1B, kemudian 3A, kemudian 4A. Nah, 4A nih masih ada 2 tumbuhan, yaitu kedelai sama terong. Nah, kedelai sama terong, apa yang membedakan adalah bentuk bunganya. Kalau kedelai bunganya itu bentuknya kupu-kupu. Nah, berbunga kupu-kupu. Maka kunci determinasi berikutnya adalah 5A. Jadi secara jelas kunci determinasi untuk kedelai adalah 1B, 3A, terus kemudian 4A, dan 5A. Bagaimana dengan terong? Kalau terong berarti kunci determinasinya 1B, 1B ini, terus kemudian berbiji tertutup, sini, terus kemudian berkeping, 2, sini, baru ini. Berarti kunci determinasi untuk terong adalah 1B, 3A, 4A, dan 5B. Oke anak-anakku semuanya, semoga apa yang saya jelaskan kali ini bisa kalian pahami. Selamat belajar, saya doakan semoga kalian sukses semuanya. Ingat, pandemi COVID belum berakhir. Jaga jarak, tetap berada di rumah, pakai masker apabila keluar rumah, dan jangan lupa cuci tangan pakai sabun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.